Oke, halo Kadek. Halo. Oke, sebelumnya thank you banget ya udah luangin waktu kamu untuk jadi narasumber di tugas kita. Jadi kita mungkin sedikit introduction dulu. Kita dari kelompok 4 WMK Paralel 2. Anggotanya ada aku, ada Rifki, ada Ilham, ada Deka dan juga ada Alia. Nah, jadi kita itu lagi ada tugas buat apa namanya survei ke survei ke bisnis yang sejenis untuk tahu tentang gimana sih bisnis flow-nya, kurang lebih seperti itu, Dek. Oke, jadi mungkin biar menghemat waktu juga boleh perkenalan diri dulu, Kadek, namanya siapa, kemudian mungkin in short bisnisnya itu seperti apa. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama aku Kadek. Untuk bisnisnya sendiri, ini merupakan bisnis orang tua ya. Salah satu bisnis sampingan dari orang tua, yaitu bisnis sarung bantal dan spray. Nah, untuk nama tokonya sendiri tuh sarung bantal nyaman sebenarnya. Nah, untuk bisnisnya sendiri kita tuh nyediain banyak banget jenis maupun motif dari sarung bantal sarung bantal maupun spray. Untuk range harganya sendiri itu mulai dari 40.000 yang paling murah sampai 250.000. Nah, untuk value apa sih yang kita tawarkan dari bisnis kita ini, kayak apa sih perbedaan kita dari toko-toko sarung bantal ataupun spray lainnya. Pertama, kita tuh spraynya yang udah siap pakai gitu, jadi kalau kebanyakan kan kalau bisnis-bisnis lain atau toko-toko lain itu spraynya harus dicuci dulu sebelum digunakan. Nah, kita tuh spraynya udah bisa langsung digunakan. Habis itu kemasan kita juga cukup menarik, jadi kayak misalnya kalau kita bingung nih mau ngasih kado atau hadiah ke orang, bisa menggunakan spray atau sarung bantal dari kita, karena emang kita tahu sendiri ya, walaupun spray atau sarung bantal itu bukan barang primer, tapi mereka juga jadi salah satu kebutuhan gitu buat seseorang gitu. Oke, menarik banget nih, Dek. Jadi mungkin bisa dijelasin nih dulu waktu kayak awal mendirikan perencanaan dari segi produksi, kemudian human resource, finance, dan marketingnya itu seperti apa? Oke, jadi mungkin di sini aku cerita dulu ya. Jadi untuk toko ini sendiri tuh baru berdiri pada tahun 2020 akhir atau di masa-masa pandemi gitu. Nah, untuk tahap produksinya sendiri, karena kita emang produksi dari awal kain itu sampai jadi produk jadi, itu tuh kita ngambil dulu nih ke supplier. Jadi kain-kain yang datang itu bakal kita produksi, kita olah, kita bikin pola sendiri. Nah, untuk tahap produksinya, jadi tuh bahan baku atau raw materialnya itu kain itu tuh bakal kita pesan. Nah, mereka tuh bakal mengirim itu secara paket gitu. Jadi kita pesannya secara online. Nah, setelah kain atau raw materialnya ini datang, bakal langsung dicek apakah sesuai, apakah ada cacat atau tidak. Kalau misalnya bagus atau sesuai atau sempurna, bisa langsung proses gitu. Untuk prosesnya sendiri itu mulai dari pembuatan pola, habis itu mulai dari pengguntingan, habis itu penjahitan. Nah, setelah selesai dijahit oleh tim jahit, bakal langsung dicuci atau di packing gitu. Habis itu selama tahap produksi ini ada kayak standar yang kita tetapkan, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan itu tuh harus menggunakan masker oleh setiap kayak karyawan atau anggotanya. Habis itu setiap melakukan sortir atau pemilahan itu tuh harus dilakukan pencatatan gitu oleh para pegawai yang bekerja. Habis itu kalau misalnya tadi recruitment atau kayak pengangkatan karyawan baru, itu tuh kita menggunakan sistem kayak bisa bisa dibilang tuh broadcast WA gitu. Jadi kayak kita membuka lowongan kerja dan kita tuh lebih kayak mengutamakan orang yang dikenal. Misalnya kayak kita sebenarnya punya karyawan A. Nah, abis itu karyawan A ini punya kenalan. Nah, itu yang biasanya kita lebih kayak utamakan gitu. Jadi kayak lebih mengutamakan orang yang lebih mengutamakan relasi-relasinya gitu. Habis itu kalau misalnya untuk standar yang kita tetapkan untuk rekrutmen sendiri itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih santai sih, karena ini kan bisa dibilang usahanya masih kecil ya. Jadi kalau untuk standarnya itu masih belum ada lah ya gitu untuk rekrutmen gitu. Lanjut kalau misalnya untuk proses penjualannya gitu, proses penjualan produknya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu online maupun offline gitu. Kalau untuk online sendiri kita menggunakan platform Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Habis itu kalau misalnya offline sendiri kita menjual di toko-toko. Jadi setelah produknya selesai dikemas oleh tim pengemasan, bakal langsung dibagi menjadi dua bagian untuk
menjadi stok online maupun stok offline gitu. Habis itu kalau untuk penjualan secara offline sendiri ya udah langsung ditaruh aja di dalam etalase gitu. Jadi akan sistemnya lebih kayak dipajang aja gitu di toko. Tapi kalau misalnya online bakal difoto, dibikin broadcastnya, terus dibikin kontennya gitu. Habis itu untuk standar yang ditetapkan dalam sistem penjualan di toko ini, toko spray bantal nyaman, itu tuh lebih kayak setiap pegawai atau setiap karyawan tuh harus mencatat setiap barang yang keluar ataupun masuk, seperti itu. Terus yang paling penting sih dalam toko ini tuh keuangannya gitu. Jadi keuangannya di sini tuh setiap pembelian barang, setiap penjualan itu pasti dicatat. Nah, tapi di sini kekurangannya pencatatan keuangan ini itu dilakukan masih manual, masih menggunakan buku dan pulpen gitu. Jadi belum advance, belum menggunakan komputer. Jadi masih menggunakan buku. Habis itu kalau kalau pemberian gaji sendiri itu dilakukan awal bulan dan gaji itu bersifatnya gaji harian. Jadi kayak bekerja 5 hari bakal dibayar 5 hari, bekerja 7 hari bakal dibayar 7 hari, seperti itu. Oke, thank you Kak Dek. Penjelasannya komprehensif banget ya. Dari plan-plan bisnis tersebut, dalam pelaksanaannya itu efektif nggak Dek? Atau ada kayak, misal kamu waktu planningnya itu A, tapi ternyata pas di lapangan itu jadinya nggak efektif, jadi kayak kamu rubah plan gitu? Iya, jadi itu sebenarnya ada beberapa planning yang mungkin dirubah menyesuaikan gitu biar lebih memudahkan karyawan atau pegawainya. Salah satu planning yang itu sih lebih kayak salah satu contohnya yang paling gampang itu penggunaan masker. Kayak sebenarnya masker itu kan wajib ya dijadiin salah satu standar di kita, bukan hanya karena masa COVID yang biar gak virusnya menyebar, tapi lebih dari itu karena kan kita berhubungan dengan kain-kain itu kan banyak, nah itu banyak debu kan, nah biar para pegawainya itu nggak sakit, biar para pegawainya itu nggak terkena banyak debu, jadi kita mewajibkan pakai masker, tapi ternyata para pegawainya ini atau para karyawan ini tidak nyaman menggunakan masker gitu. Nah akhirnya ya udah gitu kayak ya udah nggak apa-apa nggak pakai masker asalkan nggak sakit gitu aja sih. Jadi kayak ya udahlah dibikin gampang aja gitu. Wih, oke mantap juga ya. Itu bisnis kamu udah jalan berapa tahun, Kadek, dari orang tua yang akhirnya dilanjutin sama kamu gitu. Terus gimana perkembangannya saat ini? Apakah udah ada apakah masih di tahap growth atau udah di mature kah atau gimana? Baik, jadi bisnis ini sendiri tuh sebenarnya sudah di planning gitu dari tahun 2019, tapi baru benar-benar terrealisasikan tahun 2020 akhir, tepatnya bulan Desember gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, mungkin ini baru berjalan sekitar 1 tahunan ya, tahun ini mau ke 2 tahun gitu. Terus kalau untuk dibilang sekarang masanya itu kita masih masa growth. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, masih banyak hal-hal yang sebenarnya tuh belum optimal gitu dalam proses dari produksi, penjualan maupun pencatatan keuangannya itu masih banyak hal yang harus ditingkatkan lagi gitu. Seperti itu. Oke, mau ikut nanya juga dong, Adik. Kan tadi kayak belinya juga di online shop gitu ya, buat bahan bakunya gitu. Nah, untuk itu mau nanya dong kayak hubungan ke supplier gitu, itu ada masalah nggak selama ini? Terus kalau ke customer juga, kira-kira ada masalah juga nggak sih gitu? Oh, baik, jadi untuk pembelian barang bakunya sebelumnya karena kita belinya itu di Pekalongan ya kainnya, jadi waktu itu sebelumnya kita udah sempat ke Pekalongannya, kita udah sempat datengin. Nah tapi selanjutnya pembelian seterusnya sampai saat ini kita tinggal telepon aja gitu, jadi kita nggak perlu ke Pekalongan lagi gitu. Nah selama ini sampai saat ini ya hubungan kita ke supplier itu masih bagus banget. Jadi kalau misalnya waktu itu sempat ada kayak salah motif yang dikirim, itu bisa kita langsung telepon, habis itu tinggal di retur balikin lagi, dan yaudah motif yang kita inginkan langsung dapat gitu. Itu untuk hubungan ke suppliernya. Untuk hubungan ke customer ya mungkin emang beberapa ada yang misalnya kayak hubungan ke, misalnya dia mesennya A tapi ternyata kita salah kirim gitu. Nah kita berusaha memperbaiki kesalahan itu, misalnya memberikan solusi-solusi. Misalnya kalau misalnya dia butuh banget motif yang A, kita mengajukan retur dan kita kirim sesuai motifnya. Tapi kalau misalnya
customer-nya tidak mau, ya udah kita balikan saja uangnya atau refund seperti itu. Nah, tapi mungkin emang ada beberapa customer yang kayak kalau kita melakukan kesalahan itu ya udah gitu langsung kayak langsung diberikan rating yang buruk, langsung diberi review yang buruk gitu. Nah, di situ kami juga masih agak kesulitan nih gimana caranya biar mereka tuh kayak bisa lebih mendengarkan gitu loh, biar bisa diajak diskusinya gitu. Jadi kalau misalnya hubungan ke customer sebenarnya cukup baik, tapi mungkin emang ada yang bermasalah dikit gitu. Oke, Oh, jadi udah. memang dalam bisnisnya juga banyak rintangannya. Nah, terus mau nanya juga, usaha yang Kadek jalani ini tuh ada dampaknya nggak sih pada lingkungan? Terus kira-kira itu kalau ada dampak kan berarti dampak negatif ya. Kalau ada itu dampak negatifnya kayak gimana ya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya dampak negatif kepada lingkungannya mungkin lebih kayak mungkin ke limbahnya ya. Sebenarnya limbahnya tuh nggak terlalu besar ya, tapi cukup juga gitu. Misalnya kita kalau sekali produksi itu bakal ngabisin beberapa roll kan benang itu misalnya di roll gitu kan, ada rollannya yang plastik. Nah itu kita nggak bisa digunakan kembali, nggak bisa di-reuse, nggak bisa di-reduce, nggak bisa kita nggak bisa nge-recycle benda itu. Kalau misalnya ada sisa kain kan bisa kita bikin jadi kayak bantal tapi beberapa motif. Jadi dari kain perca dijadiin satu sarung bantal kan. Itu jadi kayak untuk limbah kain itu bisa kita recycle. Tapi kalau untuk limbah dari benang, dari plastik benang itu kan kita nggak bisa recycle. Nah mungkin dari situ kali ya, jadi kayak sampah-sampah plastik yang kita hasilkan dari produksi ini sebenarnya cukup besar seperti itu. Oh, oke, thank you. Mungkin selanjutnya aku mau nanya ke mungkin ke produk kamu atau mungkin ke usahanya. Jadi kan tadi udah dibilang bahwa ini kan produknya itu sarung bantal ya. Dan ini tuh tadi katanya sarung bantal itu udah siap pakai dan tidak perlu dicuci dulu gitu, dan packagingnya juga menarik. Mungkin aku boleh nanya nggak kelebihan produk lainnya selain itu tuh apa aja? Mungkin karena kita fokusnya kepada produk yang memang bisa dijadikan hadiah atau hampers, jadi itu jadi salah satu keunggulan kita gitu. Mungkin keunggulan lainnya bisa dibilang motif kali ya, motif-motif. Habis itu kita juga menyediakan banyak banget jenis-jenisnya. Misal kayak yang sekarang lagi ngetren itu kan kayak sarung bantal dari silk atau sutra gitu yang katanya bagus buat jadi kayak buat orang-orang kayak misalnya biar skincare-nya nggak nyerap ke sarung bantal yang biasa. Jadi kayak kita juga punya varian sarung bantal yang berbahan dasar silk gitu atau berbahan dasar sutra. Terus kita juga punya sarung bantal yang kayak motif-motifnya tuh yang kayak gemes-gemes gitu, lucu kayak kartun-kartun gitu juga ada seperti itu sih. Jadi kayak lebih keunggulannya ya motifnya banyak, jenis dari kainnya itu banyak, pilihan harganya banyak, kemasannya menarik, terus bisa langsung digunakan seperti itu. Oh, oke. Berarti kelebihannya itu dari produknya mulai dari bahan, motif, dan dari harganya juga beragam. Tapi kalau misalnya untuk kekurangannya selain tadi, mungkin dari sisi produksinya kan tadi limbahnya masih cukup besar ya, atau mungkin belum ada waste manajemennya. Mungkin untuk kekurangan yang lainnya untuk produknya itu, menurut kamu apa? Oh, mungkin dari kita ada kekurangannya itu, jadi misalnya banyak orang itu pengennya tuh custom gitu kan, jadi sarung bantalnya ada misalnya muka mereka atau nama mereka. Nah, di sini tuh kami masih belum bisa menyediakan gitu, karena kami masih belum bisa lah menyediakan, karena menurut kami itu agak sedikit sulit ya. Kami agak bingung juga mencari kayak tempat sablonnya, mungkin itu kami agak sulit. Jadi di situ jadi kayak varian tentang customize dari barangnya itu kami belum bisa. Habis itu mungkin harga ya, sebenarnya harga yang kami tawarkan itu 40.000 sampai 250.000 tuh menurut kami sudah yang paling worth it gitulah, yang paling rendah yang bisa kami tawarkan. Tapi ternyata di pasaran sana, di Shopee ataupun di e-commerce lainnya banyak banget barang-barang sarung bantal maupun spray yang harganya tuh jauh lebih murah, bahkan ada yang harganya cuma 15.000. Nah di situ tuh kami bisa dibilang kalah lah harganya, secara harga kami kalah gitu.
Oke, oke. Terus tadi kan dibilang kalau misalnya untuk customize itu kan belum ada ya. Mungkin itu juga bisa kali ya dilihat ke depannya sebagai opportunity untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi mungkin selain itu kamu punya ide gitu nggak untuk mengembangkan bisnis yang kamu punya ini selain itu tadi? Karena terlebih lagi ini juga kan baru berdiri tadi kan sekitar tahun 2020 akhir kan ya. Iya benar, baru berdiri 2020 akhir gitu. Iya, mungkin kalau misalnya eh, pengembangan ide bisnis lainnya, mungkin sempat berpikir kayak ini tuh dijadikan kayak dibikin kayak bentuk hampers yang benar-benar hampers gitu loh. Jadi yang dibikin yang emang khusus buat kado gitu loh. Jadi kayak sebelumnya emang kemasan kami itu emang nggak cuma sekedar spray atau sarung bantal yang dilipat, tapi kita juga agak sedikit ada bentuk-bentuk kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sempat berpikir kayak biar bisa dijadiin kalau misalkan kita kondangan-kondangan gitu kan suka dapat souvenir-souvenir gitu kan. Nah, kami sempat berpikir kayak itu jadi salah satu inovasi gitu. Jadi kayak orang-orang misalnya ada acara nikahan atau tahlilan gitu. Nah, bisa menggunakan souvenir dari sarung bantal kami gitu. Itu mungkin jadi salah satu ide bisnis yang sempat terfikirkan sebelumnya gitu. Oh, oke, oke. Menarik sih. Aku juga setuju juga karena itu kayaknya menarik untuk perkembangan bisnis ke depannya. Dan mungkin terakhir nih, kan tadi dibilang juga bahwa harga yang kamu berikan kayak sekitar 40.000 itu kan udah harga termurah dan yang kompetitif gitu. Tapi sementara di e-commerce gitu, kamu masih mendapati bahwa kayak ada harga yang 15.000. Nah, mungkin itu bisa dilihat juga sebagai ancaman untuk bisnis kamu ya. Nah, mungkin selain itu, kamu merasa ada lagi nggak sih selain itu yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis kamu untuk kedepannya seperti itu? Kalau yang untuk mengancam mungkin lebih kayak ke toko-toko lain, misal kita punya suatu motif nih yang kami rasa kayak, wah kita nih yang pertama kali punya nih seperti ini bentuknya. Tapi tiba-tiba banyak toko-toko lain yang mengikuti motif-motif tersebut, jadinya dan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Nah di situ juga jadi kayak, wah tadinya kita yang satu-satunya malah kita jadi salah satu yang menawarkan motif tersebut gitu. Wah, oke, oke. Ya, itu mungkin bisa dibilang cukup mengganggu juga sih ya bagi pemilik bisnis. Mungkin nggak hanya sarung bantal, kayak bisnis-bisnis baju ataupun yang lainnya gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk wawancara dengan usahawan kita pada kali ini. Buat Kadek, terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas udah mau nih diwawancara oleh kelompok kami. Jadi sekian dari kelompok 4, terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih Terima juga. kasih, Kadek.